Tanya itu nanti karena belum ketemu itu ya. Tapi kalau yang sudah punya laptop kan bisa langsung dilihat. Nah, kemarin kita kan memang kasih tugas sederhana untuk memulai. Kemudian ternyata yang dikumpulkan sederhana juga. Yang penting ada ini gitu ya. Padahal perintahnya kan disuruh nulis pengalaman si Singapura. Gitu. Ya nggak apa-apa, yang penting sudah menuliskan tugasnya. Saya nggak ada laptop, cari di apa? Download aplikasi di handphone aja, cari Word, saya bikin di situ. Bagus, itu namanya bagus. Ada memang di 365 di office-nya di HP juga ada. Kalau memang nanti bisa begitu, nanti bisa berbagi untuk ke yang belum punya laptop, Mbak Anti ya, yang sudah berhasil ya. Ya nanti mungkin bisa berbagi, minimal mencoba, karena sebetulnya hampir sama kok. Cuma layarnya kecil karena di HP. Layarnya kecil. Fiturnya hampir sama. Baik, kita akan teruskan. Saya coba kemudian dipastikan semua sudah masuk di Google Classroom ini ya. Di Google Classroom sudah masuk semua kan? Ya, nanti kita sekarang lihat dulu apa yang ada di Google Classroom yang pernah saya share, karena kita akan belajar itu. Sudah kelihatan di sini? Di layar kelihatan ya? Oke. Ya Pak, kelihatan Pak. Mari kita lihat. Ya kok nih kono ya. Nah, Mbak-mbak, jadi sekali lagi kita nanti ingatkan target akhir kita adalah membuat surat. Ada 2 surat, mungkin nanti pertama surat lamaran. Tapi ngelamar kerja ya, bukan ngelamar suami. Lamar kerja itu ada tata caranya, aturan tulis-menulisnya, siapa tahu nanti ada yang berkesempatan untuk melamar pekerjaan di tempat lain. Dan mungkin surat resmi, bayangkan nanti mbak-mbak sudah kerja di suatu kantor, kemudian harus membuat laporan atau apa dalam bentuk surat atau undangan. Nanti kan ada kop suratnya, nanti di atas ada kop suratnya, ada hari, kapan, tanggal, kapan, acara apa, tata letaknya seperti apa, kita nanti target akhirnya itu. Nah, untuk bisa mencapai target akhir itu, tentu kita harus pahami masalah Word ini. Nanti Mbak-mbak kalau begitu buka laptop atau buka HP yang ada Word-nya, maka tampilan pertama seperti ini kan, tampilan pertamanya layarnya. Ini namanya lembar kerja. Nah, kita lihat di atas itu kan ada banyak fitur-fitur yang kecil-kecil yang itu semua akan sangat bermanfaat untuk membantu kita mengelola dokumen yang kita punya. Coba kita lagi kenali untuk mengulangi kemarin. Ini namanya clipboard. Kemudian yang ini namanya paragraf, lalu ini ruler, lalu terakhir ini font. Jadi mungkin yang akan kita kenali ini saja dulu ya. Ini clipboard, saya gedekan ini. Ini font, lalu ini paragraf, kemudian ini ruler. Ruler ini kadang muncul, kadang tidak di layar. Kalau tidak muncul, bisa dimunculkan dengan cara view. Ini diklik di view, nanti ada tulisan ruler, bisa dimunculkan. Ini penting nanti untuk nata tulisan kita. Oke, jadi ada clipboard, font, paragraf, ruler. Kalau ruler sudah di sini nggak ada bagiannya, jadi yang kita pelajari hanya 3 ini nanti. Clipboard, font, dan paragraf. Coba perhatikan lagi, ini ada bagian warna biru di atas. Di bawahnya lagi ada putih, yang biru ada tulisan kecil-kecil di atas. Tulisan ini namanya menu bar. Menu, kalau menu itu ya. Lalu setiap menu itu kalau diklik akan muncul sub menu di bawahnya yang banyak seperti ini. Nanti kalau kita seperti yang tampak di layar itu sub menunya home. Home diklik muncul begitu, nanti kalau insert diklik akan muncul lagi menu yang lain. Nanti kita akan praktek itu, sekarang kita kenali dulu. Coba di dalam clipboard itu ada apa, di dalam font ada apa. Tapi sekali lagi yang atas ini ada kecil-kecil ini, kelihatan nih yang saya panah ini.
Mungkin boleh dibuka ininya, mute-nya dibuka saja. Nanti kalau saya misalnya sedang bertanya, mungkin bisa disampaikan supaya nyambung. Sudah dibuka? Tolong dibuka semua ini mute-nya. Ini kok masih di mute, Pak Nur? Oke. Nah, saya ulang tadi nih ya. Ini yang kolom-kolom kecil ini kelihatan nggak di sana? Ya Pak. Ya. Pak. Oke. Wah, ini ada yang di MRT ya. yang di MRT di mute aja, kalau yang ramai di mute aja. Yang ini namanya quick access. Untuk mengakses dengan cara quick, dengan cepat ya. Mari kita lihat bagian demi bagian. Nih. Nah, ini clipboard tadi, kalau saya potong munculnya besar seperti ini. Ini sama ya, atas bawah sama. Coba kita lihat bagian-bagiannya. Inilah yang tadi saya sebut dengan quick access. Ini ada gambar ini, ada gambar kayak TV, gambar panah ke kiri, gambar panah melingkar. Ini ada gambar lagi, gambar lagi. Ini namanya masing-masing ini save. Fungsinya untuk menyimpan. Kalau ini untuk me-undo. Kalau ini untuk me-redo. Save itu berarti menyimpan. Pertemuan pertama kemarin kita kan sudah saya berikan tutorial cara menyimpan. Kalau cara cepatnya di sini, klik aja di sini. Undo ini digunakan untuk menggagalkan pekerjaan yang baru saja kita lakukan. Misalnya kita barusan ngetik kata itu, kok terus nggak jadi, misalnya nggak, kok salah, diklik undo maka akan hilang itu. Redo itu berarti mengerjakan lagi. Artinya pekerjaan yang tadi kita ulang, kita tidak jadi, itu kita ternyata, oh itu bermanfaat atau jadi, maka klik tombol redo. Kemudian ini tombol print preview, ini ada panahnya ya. Print preview ini gunanya untuk melihat sebelum dokumen di print, pastikan tataannya sudah bagus, baru nanti kalau sudah oke, print. Kalau belum dilihat, langsung di print, takutnya ada yang salah-salah, jadi nanti berkali-kali ngeprint. Nah, quick print ini berarti kalau ngeprint setelah dilihat dengan print preview sudah bagus, nah, ya kita tinggal print cetak. Nanti nyetaknya kapan ya, nanti kalau pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan belajar nyetak. Tapi kan di rumah ada printer tidak? Ada. Nah, kalau yang ada printer nanti kita bisa berlatih juga ya. Oke. Oke. Nah, ini namanya quick access ya, sekali lagi yang atas ini. Kemudian di bawahnya ada kata file, ada home, ada insert yang tadi banyak itu. Namanya tadi apa? Menu bar. Yang lagi ramai saya mute dulu ya. Ini yang lagi di luar ini ya. Nelly, Terus? Nelly. Nelly ya, Nelly. Kenapa? Ya, saya ada suara-suara rame ya. Bawahnya ini namanya tadi apa? Masih ingat? Toolbar. Ini menu bar, ini toolbar. Toolbar itu sama dengan sub menunya dari menu ini. Jadi setiap diklik akan muncul menu-menu ini. Nah, pada bagian clipboard itu isinya hanya ada ini. Paste, cut, copy, dan format painter. Gunanya apa masing-masing? Pertama kita mulai dari copy. Copy digunakan untuk menggandakan. Kalau kita memperbanyak sesuatu itu pekerjaan kita yang baru kita kerjakan ya, baru kita ketik, mau kita gandakan, kita copy dulu. Lalu cut itu gunanya untuk memotong atau menghapus, tetapi nanti bisa dipakai lagi. Bedanya dengan delete, kan ada itu delete yang di mana di keyboard kita ada kata delete. Nah, kalau delete berarti ya dihapus terus.
Tapi kalau cut ini dihapus, tapi nanti bisa dipakai lagi di tempat lain. Gimana cara makainya lagi? Menggunakan paste. Paste ini gunanya untuk memunculkan lagi apa yang tadi kita sudah simpan atau kita potong, atau kita copy. Format Painter nanti kita akan praktekkan saja. Berarti dimulai dari copy dulu ya, Pak? Apanya? Dimulai dari copy dulu, baru kita cut ke paste. Masing-masing beda. Kalau kita copy, itu kita copy dulu, kemudian kita paste. Artinya yang asli tidak hilang. Misalnya seperti ini ya, kita copy, ya kita blok dulu, terus kita tombol copy, kemudian kita cari tempat lainnya untuk di paste. Tapi aslinya nggak hilang. Nah, kalau yang cut itu hilang. Ini begitu di blok, terus di tombol cut itu hilang ini. Tapi bisa dimunculkan lagi di tempat lain kalau kita tahu di mana. Nanti kita praktek ya. Oke. Ini untuk yang bagian clipboard. Clipboard. Ada gambaran ya. Bagian kedua adalah font. Coba saya kembali ke bagian ini loh ya. Ini clipboard, ini font, lalu ini paragraf. Nah, 3 ini saja yang akan kita nanti coba bahas hari ini ya. Kembali ke ini font. Font ini di bawah font ini, yang dimaksud font yang ini ya, yang ada garis merahnya ini. Karena yang atas tadi kan namanya menu bar. Ini di dalam font ada 13 bagian yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah font type. Ini berarti jenis huruf. Oh ya, nanti kalau ada panah kecil seperti ini, panah-panah kecil seperti ini, itu semua bisa diklik ya. Diklik akan muncul kotak dialog untuk melihat isinya. Seperti ini, nanti kalau diklik maka akan muncul pilihan jenis hurufnya. Kalau ini diklik maka akan muncul ukuran berapa mau digunakan. Saya ulang, kalau yang ini namanya font type. Ini namanya ya font type, jenisnya. Ini namanya font size, ukurannya. Kalau ini font case, ini ya. Ini font case. Apa itu maksudnya? Ini untuk membesarkan huruf tulisan, tapi dengan cara satu-satu. Jadi kalau misalnya besarnya udah 11, kalau diklik di sini nanti menjadi 12 atau 13, hanya naiknya 1 atau 2. Ini sama, kalau ini 11, kalau kita mau kurangi lebih kecil, ini, tapi jadinya 10 atau 9. Dimana kalau kita ngubah dari ukuran 11 menjadi 20, kan kelamaan kalau klik berkali-kali. Ini aja diklik, nanti ada pilihan 20. Oke. Lalu yang ini kita tinggal, ini namanya ini clear formatting. Kalau sudah ditata, diwarnai, ditebeli, kemudian kita ingin mengembalikan posisi awal, ya berarti clear formatting. Yang ini B, bold, membuat huruf menjadi tebal. Kalau ini gambarnya miring, berarti italic, membuat huruf menjadi miring. Ini italic. Kalau yang ini underline, berarti hurufnya nanti di garis bawah. Garis bawah. Nah, ini apa ini? Gambar ini namanya strike through. Ini loh, kalau kita misalnya punya kata salah tapi nggak dihapus, cuma dicoret tapi tetap terbaca. Coret tengahnya ini. Ini ya. Nah, yang ini namanya subscript. Misalnya ada huruf kecil di bawahnya ini. Ini ya. Kalau yang ini, kalau kita biasa nulis pangkat itu, misalnya 4 pangkat 5, ini kecilnya di sini. Sama juga subscript. Tapi namanya superscript. Nama-nama ini cukup dikenali aja, karena nanti begitu kita menghadapi layar, kita klik akan muncul nama-nama ini. Ini text effect. Ini
bagaimana teks itu diberi efek. Nanti misalnya mau dikasih bayangan, mau dikasih warna, tapi sesuai dengan adanya di sini. Kita nanti praktekkan ya. Kemudian ini namanya apa? Teks highlight. Meng-highlight itu menekankan, menajamkan gitu ya. Inilah biasanya kalau kita punya stabilo, nah tulisan kita stabilo menggunakan highlight gitu ya. Yang ini font color, berarti warna fontnya seperti apa. Nah, di font ini ada 13 yang kita bisa gunakan untuk memformat, mengedit, membuat tulisan kita lebih bagus. Paham ya? Oke. Nah, yang ketiga, ada yang mau masuk nggak bisa. Nggak muncul tuh di sini. Mana? Ini di sini nggak muncul kalau mau masuk. Coba dianu lagi, dipastikan kodenya betul atau tinggal klik linknya yang di itu ya. Kalau muncul di sini pasti saya langsung terima kok. Padahal udah dikasih itu ya. Coba nanti suruh nyoba lagi aja ya. Oke. Lanjut Pak. Nah, yang ketiga adalah paragraf. Ini tulisnya di bawah. Di dalam paragraf ada apa? Ada 13 juga ternyata ini. Ini yang bisa kita gunakan. Kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah bullet. Bullet itu bulat-bulat. Jadi kalau ada tulisan misalnya 1 Pancasila, 2 ketuhanan, 3 apa itu ya. Kalau tidak dikasih nomor, kadang kita akan ngasih centang, ngasih tanda itu ya. Itu berarti ini. Bullet. Kalau yang kedua, nanti pilihannya banyak. Ini begitu ini diklik akan ada pilihan mau pakai yang mana kita. Nah, kita praktekkan semua. Yang ini itu numbering. Kalau mau nomor, kita punya daftar belanja 1, ini 2, ini 3, ini kasih ini. Kalau yang ini itu namanya multilist. Jadi kalau nomornya semakin kecil A, terus ini di bawah A ada 1, di bawah 1 ada A kecil, lalu ada 1.1 itu ya. Ini apa namanya? Decrease atau increase. Ini ada gambarnya kok semuanya. Ini artinya kalau diklik di sini maka tulisan kita akan menjorok ke kanan, masuk. Kalau ini diklik berarti mau minggir ke kiri lagi. Namanya decrease atau increase. Increase berarti menambah, decrease mengurangi. Nomor 5 adalah sort. Ini. Apa sort itu? Memilih ya. Menyortir. Atau memilih. Sort ini. Bukan short pendek ya, S-O-R-T. Artinya mensortir. Begini misalnya kita punya daftar, kayak ini, bullet, numbering, multi, degree, sort. Ini mau kita urutkan berdasarkan abjad dari A ke Z atau Z ke A dibalik. Jadi tinggal klik aja, tinggal blok, begitu klik, nanti kalau kita milih A ke Z berarti yang huruf pertama nanti pasti huruf B, lalu C. Oh di atasnya ada A gitu ya. Yang ini hanya penanda paragraf, ini nggak perlu kita pakai, nggak terlalu kita pakai. Nah ini juga sering kita pakai, ini mempercantik tampilan. Ini namanya alignment. Dari sini ke sini namanya alignment ya. Yang ini namanya align left, lurus kiri. Kalau yang ini namanya center, tengah-tengah. Nah, kalau yang ini namanya align right, berarti lurus kanan. Nah, yang ini yang membuat teks rapi biasanya. Lurus kanan kiri namanya justify. Ini untuk apa? Namanya ini line space. Untuk spasi. Jadi kalau kita ngetik seperti ini kan dari sini ke sini kan agak mepet. Ini berarti spasinya berapa? Nanti kalau kita buat spasinya lebih lebar, maka dari 1 ke 2 mungkin akan bawah ini. Ini apa? Ini spasi ya. Kalau kita tidak menata apa-apa, berarti kita ikuti yang ada di laptop. Namanya 1.
di tulisan gede, itu ini pilihannya. Blank page itu berarti kertas kosong yang selalu kita, begitu kita buka Word, pasti modelnya blank page ini. Page break ini untuk memotong halaman, pindah ke halaman berikutnya. Oke, sekali lagi kita nggak akan semuanya pelajari. Kita nanti hanya mempelajari insert table, insert picture, insert shape, kemudian kesananya kita ke teks ini. Ada text box, ada quick, ada add word add, nanti di sini ada drop cap, ada pilihan drop cap seperti ini ya. Ini kelihatan? Pernahkah Mbak-mbak membaca sebuah tulisan, huruf pertama gede kayak gini, tapi nanti berikutnya kecil, di koran-koran biasanya kan? Nah, ini nanti namanya di sini ya. Oke. Saya ulang, kita nanti kan belajarnya hanya insert, home, dan layout. Nah, berarti yang terakhir adalah yang desain kita tinggalkan, nanti gunanya nggak terlalu dekat, nanti belakang-belakang. Di layout ada ini, sedikit ya, hanya sedikit kayaknya. Pertama adalah page setup, kemudian ada paragraph lagi di sini, ada arrange. Bedanya paragraf di sini dan di sana tadi, kalau di sini nanti lebih ke spasinya. Di page setup ada gambar ini, margin. Apa itu margin? Batas ya, batas pinggir. Ini gambarnya kan ada batas pinggir atas, pinggir bawah, kanan sama kiri. Jadi kita mau buat tulisan itu dari kiri dijaraki berapa. Dari atas dikasih jarak berapa, itu nanti natanya di sini. Margin. Nah, di margin. Yang berikutnya orientation. Ini ada gambarnya ini. Kira-kira apa ini ya? Pernah mendapat sertifikat? Kan? Kalau sertifikat itu kan tulisannya tidak diberdirikan kertasnya, tapi ditidurkan. Jadi ada tulisan yang membutuhkan kertas berbentuk tidur, ada yang berbentuk berdiri. Yang berdiri namanya portrait, yang tidur namanya landscape. Landscape ya. Tergantung kita mau ngetik apa. Ini size kertas. Karena ada kertas A4, ada kertas F4, pernah dengar? Kertas A3 itu ya. Pernah mungkin dulu pernah membeli kertas folio bergaris di Indonesia. Iya, Pak. Iya, Nah, sering. Buat ngelamar kerjaan itu. Itu namanya kertas F4. Ukurannya kan agak panjang itu. Iya, panjang. Gede. Ada lagi yang Panjang, lebih gede. kecil namanya A4. Default-nya atau bawaannya komputer itu A4. Jadi kalau kita nggak nata ini, berarti kertasnya akan diset menjadi A4. Kalau di Singapura itu tidak ada printer yang F4, semuanya A4. Fotokopi juga A4. Kolom, nah ini ada gambarnya kolom. Pernah baca koran kan? Koran itu tulisannya kan tidak dari pinggir kiri, pinggir kanan sampai habis kan? Kan dipotong-potong kolom-kolom itu. Nah, nanti tulisan kita bisa diatur di sini. Itu memudahkan pembaca biar matanya nggak jelalatan dari kiri ke kanan, itu kan panjang. Nah, yang terakhir ada di paragraf. Ini nanti kita hanya belajar ini ya, terutama yang space. Before itu berarti before paragraf maksudnya. Kalau after paragraf. Begini, kita ngetik dalam bentuk satu paragraf. Untuk pindah ke paragraf berikutnya kan di-enter. Nah, jaraknya dari paragraf 1, paragraf 2, itu bisa ditata di sini. Mau disamakan dengan yang lain atau mau dibuat lebar. Biasanya Berarti ada before. Kan, kenapa? Yang after before ini ya, ngaturnya di sini. After before berarti kita sebelum kita menulis kita di spasi dulu kan. Dan after itu setelah kita nulis gitu. Ya, nah seperti itu, ngatur seperti itu bisa di awal,
sebelum kita mulai ngetik, kita tata dulu jaraknya dari pinggir, dari kanan, kertasnya milih apa, itu semua ditata di awal boleh, atau kita kerja dulu baru ditata juga boleh. Sekarang ini kita langkah awalnya kita kerja dulu, karena pemula ya, kerja dulu baru nanti kita tata jadinya. Oke. Jadi yang termasuk layout itu ini. Nah, ini sedikit saya tampilkan ini namanya Keyboard. Ngantuk, Pak. Ya, apa. Ini keyboard di komputer sekolah itu namanya PC. Ini biasanya keyboard di laptop. Yang Mbak punya pasti seperti ini, karena ada beda sedikit. Ini tempatnya jari kita kan. Boleh pakai jari ini sebagai penggantinya mouse. Tapi kalau mau pakai mouse juga boleh. Cuma kalau pegang mouse, ada yang pakai mouse di rumah? Enggak. Kalau pakai mouse nanti pegangnya pastikan tempatnya ini untuk jari kiri, ini jari tengah. Untuk klik kanan, klik kiri. Karena sering saya temukan kemarin. Pak. Untuk klik kanan, klik kiri itu kebanyakan itu kalau pakai mouse. Kebanyakan salah mengerti gitu loh. Benar. Nah, kadang begini, disuruh klik kiri, ini suruh klik kanan. Disuruh klik kanan, jarinya ini dipindah ke kanan begini. Padahal harusnya kan ini posisinya ini mouse, ini tempatkan begini. Kan ini sudah kiri kanan ini kliknya. Nah, yang sering itu klik kiri oke, tapi begitu suruh klik kanan, ini jarinya pindah ke sini. Lalu apa fungsinya yang ini itu kan? Jadi kalau pakai mouse nanti harus langsung latihan seperti ini ya. Nah, kalau tidak pakai mouse di laptop berarti ini klik kirinya di sini kan? Iya. Ini klik kanannya. Nah, enaknya pakai mouse itu, kalau pakai laptop, untuk men-scroll ke atas ke bawah ini, itu cukup pakai yang ini kan, pakai jari dua itu, diginikan. Itu kelebihannya laptop, kalau di sini kan nggak ada. Karena itu yang sudah punya laptop boleh terus dioperasikan, nggak akan rusak. Yang penting jangan diinjak. Kalau keinjak rusak ya. Nah, sudah baca ini belum? Udah. Itu yang satu itu. Nah, ini yang satu. Satu lagi, Pak. Satunya, Pak, bukan yang ini. Yes. Nah, ini. Yang ini. Oke, yang tadi itu yang kelas itu ya. Nah, ini ternyata, ini begini ya. Ini nanti lembar penilaian saya untuk memastikan semua sudah kita pelajari. Ini kan yang saya tulis dari yang tadi itu ada clipboard, ada font, ada paragraph. Ini kan termasuk home. Tadi kan ada juga yang termasuk insert kan? Di dalam insert ada table, ada illustration itu picture, shape, kemudian ada page number, ada text. Nah, ini target kita pelajari, jadi nanti semua pastikan Mbak-mbak sudah mencoba semua ini. Makanya saya buatkan lembar penilaian ini, kalau oke itu berarti sudah mencoba. Misalnya ini Mbak Lis Mutia. Mbak Lis yang mana ya Mbak Lis? Mbak Lis Mutia masuk? Enggak tahu. Enggak ada. Enggak dengar suaranya. Ada. Tadi aku lihat. Mbak Lis mana Mbak Lis? Lis, keluar Lis. Iya. Keluar. Oke ya. Nah, iya Pak, ya. Oke, seperti Mbak Lis berarti enggak dengar suaranya. Sekarang udah dengar? Iya, Pak. Sudah dengar? Enggak dengar juga ya. Suaranya enggak jelas. Ya. Suaranya di sini enggak jelas karena berisik, Pak. Iya, wong di MRT stasiun ya. Misalnya di ini tempat ya. makan. Ya, nggak apa-apa. Ini misalnya Mbak Lis berarti sudah ngumpulkan. Oke, itu berarti sudah ngumpulkan tugas. Di dalam tugasnya Mbak Lis sudah nyoba size font, kemudian font color, kemudian ada bold, ada italic, ada underline, ini hampir lengkap. Kemudian yang punya Mbak Nur walaupun hanya 2 baris, tapi juga sudah ada font color, ada font, ada bold, ada italic,
Tapi yang size belum, yang type belum. Nanti ketika ada tugas lagi, saya tinggal kasih aja ini oke, ini oke, ini oke. Nanti akan kita kelihatan siapa yang sudah mempraktekkan dan siapa yang belum. Itu bukan nilai ya, itu hanya checklist. Nanti nilainya lain lagi, tergantung pada bagusnya, benarnya gitu ya. Tapi ini minimal udah mencoba. Kirain nilai, Pak. Iya, makanya Belum. protes lah. Mana Kirain nilai. Nilainya rahasia, nanti aja. Nah, ya. Kan nilai nggak harus diketahui semua teman. Jadi nanti nilainya masing-masing. Kalau ini hanya kontrol seperti punya Mbak Sarah Faran. Sri Retno. Wow. Dari awal sangat terus nih. Mbak Retno udah ngumpulkan, kemudian sudah nyoba hampir semua juga. Nah Bapak nanti kita terus akan tambahkan ke yang lain-lain dari pertemuan ke pertemuan. Jadi paham ya yang dimaksud ini, karena Pak itu oke maksudnya apa? Ya memang belum diterangkan, langsung saya share gitu ya. Jadi maksudnya itu. Sekali lagi kita nanti selama masih ada waktu kita akan belajar ini terus. Digunakan untuk target akhir adalah menulis surat. panjang amat suratnya, Pak. Enggak. Nah, sekarang mari kita sekarang melihat melihat blank document. Ya kamu tuh mutanya diituin. Sekarang kita coba ya mempraktekkan amati. Suaranya mutanya dipencet jadi itu. Oke. Udah ya. Nah, kita sekarang lihat ini. Ini tampilan layar Word. Ini kan ada clipboard, ada font, ada paragraf, ini ada ruler, ini ada toolbar, kemudian ada menu bar. Kita mulai dari coba yang clipboard. Di clipboard kan ada copy, ada cut, ada paste. Latihan 1. Misalnya saya punya tulisan begini. Hari ini saya belajar mengoperasikan komputer dasar. Materi hari ini adalah pengenalan Word, meliputi apa tadi? Menu bar dan toolbar. Di menu bar ada file, kemudian home, lalu dan layout. Ini yang kita pelajari dulu ya. Kemudian di menu insert, tadi ada apa? Kita klik aja di sini. Insert, klik. Ini ada insert table, kita aja ada setup ya. Ada pages, kemudian table dan illustration. Ini kan, inilah. Nah, ini dulu. Mungkin saya pergi ke paragraf 2. Nah, caranya gini ya kalau ngetik nanti. Kalau ngetik seperti ini kan baris 1. Ini baris 2 kan? Nah, dari baris 1 ke baris 2, jangan enter. Ketik aja terus sampai selesai satu paragraf. Karena nanti akan pindah dengan sendirinya. Ya, saya teruskan ya. Nah, ini kan langsung pindah ke bawah. Sekarang mari kita mulai. Nah, kalau kita mau pindah paragraf, baru enter. Saya enter ya. Saya enter misalnya. Pertama, kita akan mempraktekkan
Pertama kita kalan. Kalan, Pak, kalan. Mana? Itu sudah. Pertama kita akan praktekkan clipboard, lalu ke font dan Udah ya. Misalnya kita punya pekerjaan seperti ini. Coba kita pertama belajar di menu clipboard. Di clipboard ada copy, ada cut, ada paste kan? Pertama kita akan mencoba mengcopy. Mengcopy apa yang mau kita copy, terserah. Yang penting yang mau kita copy, kita tandai dulu. Kita pilih. Pertama saya akan mengcopy paragraf 1 ini semua. Jadi kita pilih dulu, kita blok. Cara ngeblok adalah klik di sini, kemudian tarik sampai selesai, lepas. Ini berarti sudah terpilih yang apa yang mau kita copy. Lalu kita klik apa sekarang? Bawa ke sana, kita klik ini, copy, klik, selesai. Lalu kursor ini kita bawa mau kemana tempatnya, misalnya di sini ya. Cara menempatkan ini kita klik 2 kali di sini. Klik-klik. Nah, akan muncul kursor ini. Inilah nanti tempat munculnya kopian ini. Kalau tidak mau di sini, kita pengen di bawah lagi, boleh kita klik lagi di sini 2 kali. Klik-klik, muncul di sini kan. Nah, kalau kita sudah yakin tempat ini yang akan kita munculkan hasil kopiannya, kita klik apa? Paste. Ya. Klik. Nah, akan muncul banyak pilihan tergantung formatnya nanti. Mungkin kita pertama kita coba ini dulu ya. Kita klik ini. Jadi hasil kopian tadi muncul di sini. Kelihatan nggak sama ya? Ini lebih gede, ini lebih kecil ya? Iya. Ya nggak apa-apa, nanti kita tata lagi. Contoh kedua, saya sekarang mau ngopi yang ini saja, yang bagian kalimat. Di menu insert ini ya, saya blok dulu. Terus sampai sini, lepas. Berarti sudah dipilih. Lalu kita klik, copy. Kemudian kita bawa kemana? Misalnya mau diteruskan di sini. Setelah paragraf ini saya. Jadi ini menjadi lanjutan kalimat ini, boleh kalau di sini. Kalau sudah pasti di sini, lalu kita klik apa? Paste. Paste. Klik yang ini. Oke, muncul. Klik. Nah, ini munculkan di menu insert. Nah, ini dengan sama dengan di menu insert, ya. Sudah paham yang ngopi ya? Nah, apa fungsi cut sekarang? Nah, kalau copy itu mau didouble, digandakan, tapi aslinya masih ada ini. Coba ini saya bedakan warna dulu biar kelihatan ya. Ini tadi saya copy dari sini, tapi persis dan ini masih ada. Nah, kalau fungsi cut itu untuk memotong, berarti ini nanti hilang. Sama caranya kita blok sampai di sini. Karena kita mau memotong berarti yang di tombol cut ini. Klik. Nah, hilang kan? Coba saya redo. Ini redo ya. Redo itu nggak jadi. Oh, nggak jadi. Nah, muncul lagi. Ya. Nah, ini saya cut. Terus mau saya munculkan di mana? Terserah. Misal di mana? Di sini ya. Gimana tadi memunculkan kursornya? Klik 2 kali. Klik. Ini. Terus apa ini? Tekan paste juga. Paste itu memunculkan kembali ya. Klik. Nah, ini. Warnanya memang tidak ikut. Nanti kita tata lagi.
Sudah? Dari menu clipboard ada copy, ada cut, ada paste. Sudah paham ya? Sudah bisa ya? Bagaimana kalau kita mau ngopi seluruh ini? Mulai dari latihan 1 sampai di sini. Sama saja kita blok ya. Dari sini, blok semua. Lepas, terus kontrol. Nah ini, klik, copy. Lalu ditaruh di mana? Di sini misalnya ya. Ini. Kemudian paste. Nah, muncul semua ini. Ini yang pertama tadi. Ini yang latihan 1. Nah, yang kedua hasil kopiannya. Bagaimana kalau nggak jadi? Nggak jadi ngopi, Pak. Gimana? Kontrol. Ketik. Undo. Nah, hilang ini. Oh, jadi Pak. Tadi keliru. Jadi, gimana sekarang? Sebelahnya, Pak. Redo. Ini. Redo. Nah, gampangan komputer itu enaknya gitu komputer. Nggak perlu menghapus dengan itu. Penghapus. Oke, sampai di sini yang clipboard paham? Paham Insya ya? Allah. Oke, sekarang kita ya nanti nggak apa-apa nanti kalau berlatih. Kalau nggak praktek itu nggak itu, Pak. Betul. Tapi nggak bisa susah. Iya, memang kalau nggak praktek nggak bisa. Makanya sekarang dengarkan dulu indahnya suara saya. Nah, habis itu nanti praktek ya. Sekarang sebetulnya kalau mau praktek langsung bisa, tapi tidak semua bawa HP ya, laptop ya. Nggak bisa, Pak, kalau nggak ada gurunya. Soalnya kalau kita lupa itu kan, loh gimana ini? Setelahnya sama siapa? Nggak bisa. Ini apa? Rekaman ini, penjelasan ini saya record, saya rekam. Ya. Nanti kalau misalnya nggak ada masalah, bisa disimpan, rekamannya akan saya share lagi, nanti supaya bisa didengarkan lagi, kan sama dengan mengikuti sekarang ya. Nah, nanti latihannya di rumah, atau setelah ini kita latihan, kita lanjutkan dulu ke bagian font. Bentar, saya takut belum nempel di otak, saya ulangi lagi. Jadi kalau kita mau meng-cut atau meng-copy harus dipilih dulu. Dengan cara di-blok. Saya mau ngeblok yang ini mau dipilih, ini yang mau di-copy ya, ulang. Berarti ini saya blok gini. Terus kamera belakang tekan apa? Tekan copy. Lalu kursor dibawa ke tempat di mana kita ingin meletakkan. Di bawah sini misalnya ya. Klik 2 kali. Lalu ke paste. Pilih di bawahnya. Nih, muncul kan? Oke. Nah, sekarang kita ke menu font. Di sana ada type, ada ukuran, ada warna, ada text effect, ada bold-in. Kita satu-satu dulu. Pertama kita akan memilih font type, jenisnya. Coba perhatikan, kalau seperti ini, kita lihat ini kelihatan enggak? Bisa lihat ini? Coba saya gedekan. Enggak gede ya. Ini kan ada tulisan Calibri. Kelihatan ya, Calibri. Berarti tulisan ini nama jenisnya adalah Calibri. Ini bisa kita ubah. Sama, di blok dulu misalnya paragraf pertama kita akan pilih jenis lain. Diklik ini, klik akan muncul pilihan ini. Ini banyak tulisan. Coba kita sorot aja, nggak usah diklik. Ini berarti beda. Ini beda kan? Ya. Ini kan bisa perubahannya dilihat kan? Oke. Kalau kita mau pilih yang ini, kurir new, kita klik. Dan bila yang ini berubah jadi kurir new. Oke. Sekarang paragraf 2, ini misalnya hanya hari ini saja kita ganti fontnya.
Kita ganti yang Latin, misalnya ini. Klik. Nah, hari ini saya belajar, bentuknya sudah beda, kan? Ini yang type. Kalau yang size, ukuran, berarti ukuran ini. Sama kita blok dulu, misalnya yang hari ini belajar, kita mau gedekan ukurannya. Kita klik, nah kita pilih mau segede apa. Nih. Oke. Sekarang kita ke, nah cara gedekan atau ngecilkan, diklik dulu. Tadi kan boleh lewat ini, boleh lewat ini. Yang ini. Ini kalau kita mau kecilkan, sorry tak blok dulu ya. Mau kita kecilkan sedikit-sedikit, satu. Klik lagi, klik lagi, klik lagi, klik lagi. Semakin kecil. Ini juga begitu, besar, 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 besar. Nah, bedanya kalau pakai ini harus berkali-kali klik. Iya. Tapi kali ini langsung pada ukuran yang kita inginkan, misalnya 26. Nah. Sudah ya, jenisnya sudah, ukurannya sudah. Sekarang kita ke ini, bold. Bold itu tebal. Ini misalnya kata pertama mau saya tebali. Diklik bold. Nih, jadi tebal. Oke. Italic itu miring. Misalnya mempraktekkan ini mau dimiringkan. Diklik. Nih. Miring kan? Nah, yang underline itu garis bawah. Misalnya ini clipboardnya di garis bawah. Izin bentar Pak, mau ke toilet. Ya, silakan. Oke. Ya. Sri. Kita teruskan. Ya, masa mau nunggu yang di toilet? Oke. Jadi sudah, jenis sudah, ukuran sudah, ini sudah. Coba sekarang kita praktekkan yang strike through ini, yang di garis tengah. Ini saya blok dulu, terus garis ini. Klik. Coba NC-nya dibesarin. Nah, ini. Saya tulisan dicoret ini. Kalau nggak jadi, ya undo. Oke. Ya. Gimana Pak cara nyoretnya? Cara nyoretnya di blok dulu, terus pilih yang ini, strike through. Ini. Klik. Nah, coret. Udah ya? Oke. Kita lanjutkan ke text effect. Ini. Text effect ini tulisannya biar seperti apa ya? Coba gini. Sekarang ini, sekali lagi setiap mau mengubah harus diblok dulu lah ya. Dipilih dulu. Di blok kita pilih text effect, ada pilihan ini, coba kita sorot. Jadinya seperti apa? Tuh. Tuh kan? Oh. Ya. Kayak sama kayak color ya Pak ya? Beda. Kalau color itu warna, kalau efeknya ini coba ini ada jenisnya menjadi tebal, menjadi ada bayangannya ini. Ini kan? Nah, ini itu di color lain boleh. Misalnya yang ini saya ubah colornya menjadi ini kan color. Misalnya jadi apa? Merah. Nah, oke. Tapi kan bentuknya tidak sama dengan ini karena ada efeknya ini. Coba yang ini kita kasih efek juga. Kita kasih efek biar kelihatan. Nih. Kuning. Kalau kuning warnanya, kalau kuning bisa dibuat warna. Sekarang efeknya, teksnya menjadi seperti ini. Oke, paham ya? Iya Pak. Oke. Terakhir adalah di paragraf. Paragraf ini di dalamnya kan ada bullet, ada number tadi ya. Oke. Bullet dan number itu berlaku di setiap paragraf. Coba kita praktekkan. Ini yang paragraf pertama dan kedua mau kita kasih bullet. Blok dulu semua. Kemudian diklik bullet. Bulletnya mau pilih yang mana? Mau buter? Mau ini? Mau kotak, hitam, mau yang ini agak indah, mau ini, atau mau ini.
Ini kan bisa dipilih. Misalnya ini. Nah, ini menjadi nomor 1, tapi tidak berbentuk nomor. Nah, ini bisa diganti dengan nomor. Blok lagi, pilih yang numbering ini. Diklik. Nah, pilihannya ini nomornya 1. Atau yang 1 dia ada kurungnya. Atau Romawi 1. Atau huruf AB, kapital. Atau ini. Kita pilih yang ini ya. 1. Udah. Paham? Belum Ya, Pak. itu. Berikutnya tinggal sedikit. Ini adalah yang ini. Rata kiri, rata tengah, rata kanan kiri. Coba perhatikan tulisan ini. Coba ini huruf E dan huruf koma kan tidak lurus ini. Terus huruf N sama huruf I kan tidak lurus juga. Karena kita ngaturnya hanya lurus kiri ini. Bagaimana kalau lurus kanan? Ya kita blok dulu. Sorry. Kita blok dulu. Terus kita pilih lurus kanan. Nah ini. Yang lurus menjadi yang kanan ini. Iya. Yang kiri, ya tidak, karena nggak kita atur. Bagaimana kalau pengen lurus kanan kiri? Ya kita blok lagi, terus pilih yang ini justify. Oke, sekarang menjadi rapi. Ini lurus, ini juga lurus. Kalau center, maka semua tulisan akan di tengah. Kita blok ya. Kita coba. Kita blok, kita blok, lalu kita tengahkan yang ini. Nah, semua tulisan posisi ada di tengah-tengah. Oke. Kemudian ini fungsi spasi. Spasi adalah jarak tulisan dari garis pertama ke garis kedua. Kalau seperti ini kan mepet sekali, berarti spasinya 1. Kalau kita mau membuat spasi lebih, ya kita klik di sini. Ini kan 1 aslinya itu. Ada centangnya ini 1. Kita buat jadi 2 ya misalnya spasinya. Nah ini. Jadi jarang-jarang ini. Ya. Kalau nggak jadi ya ini undo lagi. Lalu kemudian ini shading. Text shade berarti teksnya akan diberi shadow, diberi highlight, diberi apa? Diberi. Coba kita coba ya. Ini aja. Pertama aja. Kemudian kita pilih ini. Nah, apa bedanya dengan yang ini tadi? Kita bedakan ya dengan yang stabilo tadi. Nih. Jadi untuk menstabilo, boleh pakai shade, boleh pakai text highlight ini. Warnanya kita bisa pilih warna apa? Warna hijau. Nih. Oke. Terakhir adalah ini kotak. Kotak ini untuk memberi bordernya tulisan ini. Misalnya nomor 1 ini mau di dalam kotak itu ya. Ya kita klik di sini. Kita coba lihat sorot. Ini ada kotaknya, ada kotak semua. Nih. Jadi semua tulisan ada di dalam kotak. Kalau cuma 1 kalimat yang mau di kotak, ya boleh. Misalnya ini, mau di kotak, 1 kalimat saja. Nih. Oke. Bagaimana nyambung? Ya, Pak. Ya. Nyambung tidaknya, sekarang ini nyambungnya baru di sini. Benar. Belum di tangan. Kita mau nyambungkan dari kotak dipindah ke tangan. Gimana caranya? Praktek. Betul. Ya. Ada latihan praktek di Google Classroom. Coba kita lihat latihannya ya, disuruh ngapain ya. Oke.
Oke, ini saya tutup dulu. Saya pindah ke Google Classroom. Google Classroom. Google Classroom-nya mana? Kita pindah ke Google Classroom. Ada di tugas. Oh, belum saya share. Bentar, saya share dulu ya. Tugasnya. Coba dilihat Google Classroom-nya. Oke. Coba dicek Google Classroom-nya apakah sudah masuk. Sudah masuk di Google Classroom? Pertemuan kedua. Nah, ini nanti kalau sudah mau ngecek Google Classroom, isinya ini ya. Ada tugas, bisa dilihat di sini dulu. Ada tugas kedua, ada tugas bentar. Ada tugas 2. Wah, ada motornya. Ada yang rame ya. Tugas. Sudah saya kirim. Kita lihat seperti apa tugas 2-nya. Bisa dilihat di layar? Kelihatan tidak? Kelihatan, Pak, tapi kecil. Ya, saya gedekan. Kelihatan? Nah, ya. Oke. Nah, sekarang tugas Mbak-Mbak adalah membuat tulisan persis seperti ini. Jadi judulnya tugas pertemuan kedua, dikasih warna berbeda-beda, kemudian ukuran hurufnya ini ya. Coba lihat di dalam kurung ada 16, garis miring, Arial, rounded, empty bold. Maksudnya apa ini? Untuk yang ini, yang paling ramai di mana ya? Saya mute dulu ya. Oke, jadi tugasnya nanti Mbak-Mbak membuat tulisan persis seperti ini. Caranya gimana? Caranya ketik dulu. Pokoknya ketik dari sini, ketik. Begitu selesai paragraf, pindah. Selesai paragraf, pindah. Selesai paragraf, enter. Kalau sudah jadi tulisan, baru ditata. Natanya kayak tadi di blok-blok dulu. Yang di sini blok berarti tulisannya digedekan. Segede apa? Ukurannya 16. Jenis hurufnya apa? Pilih yang Arial, rounded, empty, bold. Terus yang di bawah, nanti kalau sudah mengerjakan yang ini nggak usah ditulis ya. Yang 16 itu nggak usah diketik. Jadi langsung tugas pertemuan kedua. Posisinya di tengah-tengah. Yang tugas pertemuan kedua ada dia di tengah-tengah, Pak? Ya semua, yang ini tengah ini. Yang ini sama yang bawah di tengah ya. Terus yang bawah, Minggu 12 Juli 2020, itu ukurannya 11. Jenis hurufnya kalibri. Posisinya di tengah juga. Nanti di Google Classroom ada kan itu?
Nah, untuk yang perintah ini, tugas kedua adalah membuat dokumen atau tulisan jenis hurufnya itu kurir new, ukurannya 10. Masih banyak ada. Lalu di dalam kotak dikasih kotak. Kayak tadi itu kan? 19%. Oke. Aduh, mati HP. Lalu ke bawah, ketik semua dulu sesuai dengan perintah-perintah ini. Maaf, keluar dulu, HP-nya lowbat. Ya. Oh, HP-nya tuh bentar lagi mati ini. Ngerti ya tugasnya? Jadi intinya Mbak-mbak membuat tulisan persis seperti ini, warnanya, besarnya, jenis tulisannya, posisinya. Lalu ditaruh di bawah, tulisin namanya siapa. Ya. Oke, paham? Iya, Pak. Ya. Banyak banget, Pak. Loh, enggak. Satu halaman ini. Buat satu halaman kok. Ini karena digedekan tadi. Kalau dikecilkan satu halaman ini. Ya. Oke, ada pertanyaan? Pak. Enggak. Siapa mau tanya ini enggak dengar? Di-mute masih semua? Pak Mardi. Ya. Pak Mardi kalau buat tapi nggak melalui laptop, melalui Word di handphone boleh tak, Pak? Boleh dimanapun boleh. Nanti ya? sebisanya saja ya di handphone misalnya. Aduh, Pak, misalnya di HP tidak lengkap fasilitasnya nggak apa-apa. Oh iya memang. Ya. Terus yang tugas yang pertama itu kemarin kan saya sudah buat di handphone, di Word di handphone, tapi belum saya tunjuk ke Bapak, apa boleh ditampilkan? Ya, oke, di screenshot ya. aja. Di screenshot boleh, di copy boleh ya. Iya, oke. Terima kasih, Pak. Supaya gampang nanti nih tugasnya kalau bisa email bisa email? Email. Ya. Oke lah, nanti saya coba di email. Emailnya akan saya kirim ya nanti di grup WA ya. Oh, oke. Oke. Makasih, Ada lagi yang ditanyakan? Nggak ada. Itu, ya. Pak. Hah? Di situ kan ada di itu, tapi aku lihat di HP di sini nggak ada warna-warnanya itu. Makanya nanti kalau di HP tidak lengkap, fasilitasnya ya sesuai dengan yang ada di HP. Yang penting apa toh? Kesungguhannya ya. Siap. Oke, kalau begitu terima kasih hari ini sudah 1 jam lewat 10 menit kita bertemu. Sisanya nanti gunakan untuk mengerjakan tugas. Tentu makin cepat makin baik. Ditunggu sampai kapan? Ya, secepat-cepatnya ya. Ya, Pak. Oke, makasih hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, kita berakhiri dulu ya. Iya, Pak. Nggak ambil gambar lagi, Pak. Action gitu. Oh iya, boleh. Bentar. Oke. Action sing ayu ah. Ya, semua tunjukkan. Aku gelapnya. Mbak Siti Roy Hatul nggak ada ya? 1, 2, 3. Sudah. Lah, Bapak, kamu 1, 2, 3, Pak, cepet. Hah? 1, 2, 3, cepet. Yuk, ulangi lagi, yuk. Lagi. Itu Sri Retno kayak mau foto KTP weh. Bentar. Ulangi. Sebentar. Tunggu. Sudah. Oke. Nah ya. Sampai ketemu minggu depan lagi ya. Oke, bye-bye. Oke, bye-bye. Boleh silakan keluar dari. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lapar.